Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai teori behavioristik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Ahmad Dagiki Alim, yang kedua yaitu Arumaisyah Fasyanuri, yang ketiga yaitu Lista Trinalasari, dan yang keempat yaitu Tasya Kartika Chandra. Pertama, pengertian teori belajar behavioristik. Teori behavioristik adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon belajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Teori behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Keck dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus responnya mendudukan orang yang belajar sebagai individu yang pasif, respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilangkan bila dikenai hukuman. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input berupa stimulus dan output yang berupa respon. Lalu selanjutnya yaitu ciri-ciri teori behavioristik. Yang pertama yaitu bersifat mekanistik atau sesuai dengan prosedur dan aturan baku. Dalam pengimplementasiannya, teori belajar behavioristik ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada pada lingkungan belajar seseorang. Yang kedua yaitu menekankan pentingnya latihan. Yang ketiga yaitu menekankan peranan lingkungan. Dalam teori ini, lingkungan dinilai sangat penting dan berpengaruh terhadap kepribadian individu, karena lingkungan merupakan wadah timbulnya berbagai pengalaman. Selanjutnya yaitu mementingkan pembentukan reaksi atau tanggapan. Perubahan merupakan tanda bahwa seseorang telah memberikan tanggapan terhadap sebuah peristiwa dan menjadikannya pembelajaran. Apabila tanggapan yang ia berikan terhadap peristiwa tersebut berdampak negatif untuk dirinya maupun lingkungannya, maka hal ini dapat dijadikan acuan untuk tidak menggunakan tanggapan yang sama di masa depan, guna menghindari akibat negatif tersebut. Lalu, yang terakhir yaitu mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil. Pada teori behavioristik, hasil perubahan tingkah laku oleh masing-masing individu didasarkan pada hasil pengalaman di masa lalu. Oleh karena itu, teori pembelajaran ini merupakan teori yang melakukan pengamatan serta mempelajari perubahan tingkah laku individu secara detail. Ketiga, tokoh-tokoh teori belajar behavioristik. 1. Edward Lee Thorndike. Menurut Thorndike, teori behavioristik adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan. 2. John Brodus Watson. Menurut Watson, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. 3. Clark Leonard Hull. Hull juga menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian tentang belajar. Namun ia sangat terpengaruh oleh teori evolusi yang dikembangkan oleh Charles Darwin. 4. Edwin Ray Guthrie. Guthrie juga menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Namun ia mengumumkakan bahwa stimulus tidak harus berhubungan dengan kebutuhan atau pemuasan kebutuhan. 5. Ivan Petrovich Pavlov. Menurut Pavlov, guru harus dapat mengasosiasi stimulus respon secara tepat. Siswa harus dibimbing melakukan apa yang harus dipelajari. Dalam mengelola kelas, guru tidak boleh memberikan tugas yang mungkin diabaikan oleh siswa. 6. Bruce Frederick Skinner. Menurut Skinner, usaha untuk memodifikasi perilaku antara lain dengan proses penguatan, yaitu memberi penghargaan pada perilaku yang diinginkan dan tidak memberi imbalan apapun pada perilaku yang tidak tepat. 7. Robert Mills Gagne. Menurut Gagne, guru harus mengetahui kemampuan dasar yang harus disiapkan. Belajar dimulai dari hal yang paling sederhana, dilanjutkan pada hal yang lebih kompleks. 8. Albert Bandura. Menurut Bandura, anak meniru secara persis perilaku agresif dari orang dewasa di sekitarnya sebagai. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Kartika Chandra. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan kegunaan teori belajar behavioristik. Nah, teori behavioristik ini sering disebut dengan pembelajaran stimulus respon karena menurut teori ini, tingkah laku peserta didik merupakan reaksi dari lingkungan sekitar dan reaksi dari hasil belajar. Nah, maka dari itu tujuan dari pembelajaran
dan membentuk tingkah laku serta pembiasaan-pembiasaan yang sesuai pada peserta didik. Yang kelima adalah prinsip belajar teori behavioristik, di mana prinsip sendiri artinya adalah landasan berpikir yang sangat mendasar, yang nantinya digunakan untuk beraksi. Lalu teori behavioristik menerapkan prinsip penguatan stimulus respon, yang artinya pengetahuan yang terbentuk melalui ikatan stimulus respon akan semakin kuat bila diberi penguatan. Penguatan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif sebagai stimulus dapat meningkatkan terjadinya pengulangan tingkah laku, sedangkan penguatan negatif dapat mengakibatkan perilaku menghilang atau berkurang. Selanjutnya ada prinsip yang sering digunakan dalam dunia pendidikan. Yang pertama, menekankan pada pengaruh lingkungan terhadap perubahan perilaku. Yang kedua, menggunakan prinsip penguatan untuk mengidentifikasi aspek paling diperlukan dalam pembelajaran dan untuk mengarahkan kondisi agar peserta didik dapat mencapai peningkatan yang diharapkan. Yang ketiga, ada mengidentifikasi karakteristik peserta didik untuk menetapkan pencapaian tujuan pembelajaran. Yang keempat, ada lebih menekankan pada hasil belajar daripada proses pembelajaran. Penerapan teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran. Teori belajar ini mengarahkan para peserta didik untuk mengolah pikiran mereka. Penerapannya adalah dengan pendidik memberikan stimulus dan peserta didik akan bereaksi terhadap stimulus tersebut sehingga menimbulkan kebiasaan belajar pada siswa. Oleh karena itu, hal-hal yang diajarkan oleh guru dan output yang dihasilkan dari pembelajaran tersebut harus dapat diamati dan diukur, yang tujuannya untuk melihat terjadinya perubahan tingkah laku. Pandangan teori behavioristik ini adalah teori pembentukan, yaitu ada target tertentu yang harus dicapai oleh siswa sehingga tidak membebaskan siswa untuk berkreasi dan berimajinasi. Teori ini memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, maksudnya sehingga mengajar adalah memindahkan pengetahuan dan belajar adalah proses memperoleh pengetahuan. Teori ini hanya mengakui stimulus dan respons yang diamati dan tidak memperhatikan adanya pengaruh dan pikiran serta perasaan yang mempertemukan unsur-unsur yang diamati. Kita akan mempelajari kelebihan dan kekurangan teori behavioristik. Kelebihan pertama yang dimiliki oleh teori behavioristik adalah sesuai dengan materi pembelajaran. Teori behavioristik mampu mengemban beban pembelajar untuk bisa mencapai tujuan belajar. Teori ini mengakomodasi pembelajar agar bisa termotivasi secara konsisten dalam meraih kompetensi yang dituju. Yang kedua, ada materi pembelajaran yang dirancang secara khusus. Siswa yang memiliki motivasi lebih dalam ilmu pengetahuan akan terakomodasi dengan baik. Sebab teori behavioristik memiliki karakteristik sangat mendetail dan runtut dalam penyampaian sebuah ilmu atau materi. Ketiga, membangun konsentrasi individu. Behaviorisme ini menuntut setiap pembelajar untuk melahirkan kebiasaan konsentrasi. Hal ini berlandaskan agar pembelajar selalu siap dalam merespon segala hal yang diberikan pengajar. Yang keempat, ada sesuai dengan pemahaman belajar pada anak. Teori ini sangat cocok untuk kalangan anak-anak karena dalam belajar masih membutuhkan dominasi orang tua. Apalagi mereka cenderung belajar untuk meniru seperti apa yang dilakukan orang tuanya. Ini bisa bermanfaat untuk membangun pola pikir dan respon cepat untuk menciptakan konsentrasi pada anak. Yang kelima adalah perubahan belajar menjadi tolak ukur keberhasilan. Perubahan pada individu merupakan hasil dari teori behaviorisme. Karena perubahan tersebut bisa dilihat dengan jelas. Bisa disimpulkan bahwa individu dianggap telah belajar bila mereka membentuk perilaku dan kebiasaan baru. Karena itu, teori ini sangat mudah untuk diidentifikasi hasilnya. Teori behaviorisme ini juga memiliki kekurangan, antara lain hanya berpusat pada tenaga pendidik. Pembelajaran yang berlandaskan behaviorisme ini dalam penerapannya berfokus pada guru yang menjelaskan suatu materi. Bila guru tidak kreatif dalam menjelaskan suatu materi, maka pembelajar akan merasa bosan dan mengurangi daya kreatif dan aktif pembelajar. Yang kedua adalah lebih mengutamakan hafalan dibandingkan latihan. Penekanan lain pada behaviorisme adalah penekanan pada latihan. Karena umur teori ini sudah tua, maka hasil dari penerapan cenderung ketat dan pembelajar akan kekurangan referensi untuk cara berpikir. Ketiga adalah kaku dan membosankan. Karena berfokus pada guru, pembelajaran ini akan berjalan kurang menyenangkan dan yang pasti akan membosankan bila mana guru tidak kreatif dalam menjelaskan materi. Yang keempat adalah individu dibentuk menjadi pasif dan tidak inovatif. Karena siswa dituntut terus-menerus menerima ilmu dari guru dan belajar menggapai tujuan seperti nilai, akan membuat siswa menjadi pasif dan tidak inovatif dalam proses pembelajaran.